Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Sukatir. Di kesempatan kali ini saya akan membawakan sebuah cerita yang berjudul Sakit. Sebelum cerita ini dimulai, jangan lupa untuk like, komen, dan subscribe channel ini. Dan juga tekan lonceng notifikasinya agar kalian semua tidak ketinggalan cerita-cerita terbaru dari kami. Tentunya tak usah berlama-lama lagi. Langsung saja kita masuk ke ceritanya. Gusti setengah mati menahan kantuk di belakang setir mobil. Di sebelahnya, Ratna istrinya duduk sambil memangku Raka, anak mereka yang nampak masih tertidur. "Ini masih jauh, Mas?" tanya Ratna yang nampak kelelahan. "Enggak kok, sebentar lagi sampai," jawab Gusti. Lalu terlihat Raka menggeliat dan langsung menangis. Ratna paham, anaknya haus. Dia segera mengambil botol susu dari dalam tas. "Memangnya si kamu berhenti keluar lagi?" tanya Gusti sambil melirik. "Iya Mas, aku juga gak ngerti kenapa," jawab Ratna sambil memegangi botol berisi susu formula yang kini sedang diminum anaknya. "Ya sudah, yang penting kamu harus rajin makan sayur-sayuran biar ASImu lancar," balas Gusti. Ratna mengangguk pelan sambil terus memegangi botol susu yang kini isinya tinggal setengah. Gusti seorang dokter muda yang baru saja ditugaskan di sebuah puskesmas desa yang ada di sebuah kota kecil di Jawa Barat. Dia memboyong Ratna istrinya dan Raka anaknya yang baru berusia 10 bulan untuk tinggal di rumah dinas yang disediakan untuk mereka di sana. Akhirnya menjelang maghrib, mereka tiba di tempat tujuan. Nampak seorang lelaki separuh baya menyambut mereka di halaman luas sebuah rumah besar. "Selamat datang Pak Dokter," ucap lelaki itu ramah sambil membungkuk hormat. "Terima kasih Mang Jamat. Perkenalkan, ini Ratna, istri saya. Dan ini Raka, anak kami," balas Gusti. "Selamat datang Bu Ratna. Mari saya bantu bawakan tasnya," sambut Mang Jarat ramah. "Terima kasih Mang," Ratna membalas dengan senyuman. Lalu mereka melangkah menuju rumah. Tapi baru sampai teras, Raka yang sejak tadi diam dalam gendongan mendadak menangis. Ratna kebingungan karena stok susu dalam botol telah habis. "Maaf Mang Jamat, punya air panas nggak? Saya mau bikin susu untuk Raka," tanya Ratna sopan. "Oh ada Bu, nanti saya ambilkan di rumah saya," balas Mang Jamat. Tapi ketika mereka ingin lanjut melangkah masuk ke dalam rumah, tangis Raka malah makin keras. Akhirnya Ratna berhenti di teras, berdiri sambil terus menimang-nimang Raka, berusaha menenangkan anaknya itu. Melihat hal tersebut, Mang Jamat langsung pamit untuk mengambil air panas di rumahnya, yang memang letaknya tak terlalu jauh. Gusti lanjut masuk ke dalam rumah membawa tas bawaan mereka. Tak lama kemudian, dia keluar menghampiri istrinya yang masih berdiri di teras. "Rat, lebih baik masuk saja. Sebentar lagi maghrib. Tak baik kalau ada di luar," pinta Gusti. "Iya Mas, tapi ini Raka nangis terus, gak mau berhenti," sahut Ratna. "Gak apa-apa, bawa masuk aja. Mungkin nanti di dalam dia bisa lebih tenang," balas Gusti. Ratna pun menurut, kemudian masuk sambil mengucap, "Bismillah, Assalamualaikum."
Dia langsung duduk di kursi ruang tamu. Tapi Raka tak juga kunjung tenang. Ratna memandangi sekeliling rumah sambil terus menimang-nimang anaknya. Rumah yang nampak sangat tua, namun terlihat kokoh dari bentuk bangunan dan beberapa pilar besar khas arsitektur Belanda. Langit-langit rumah terlihat tinggi. Pintu dan jendelanya pun model lama, berukuran besar dengan kusen kayu dan pintu yang dicat abu-abu. Makin menambah kesan klasik. Tak lama datang Mang Jamat beserta istrinya, Ciu Eti, sambil membawa termos. Bu Ratna, ini air panasnya. Oh iya, perkenalkan, ini istri saya, Ciu Eti, ucap Mang Jamat sambil menaruh termos di atas meja. Ya ampun bu, itu anaknya kenapa? Kok nangis sampai begitu? Tanya Ciu Eti. Gak tahu Ce, sejak sampai di sini dia langsung rewel, sepertinya haus. Balas Ratna. Boleh saya gendong? Siapa tahu sama saya mau diem. Pinta Ciu Eti sopan menawarkan. Boleh Ce, kebetulan saya mau buatkan susu untuk dia, saut Ratna sambil melepaskan kain gendongan. Ciu Eti lalu menggendong Raka sambil menggoyang-goyangkan badannya supaya Raka ikut terayun. Ratna langsung membuat susu sambil memperhatikan Ciu Eti. Sepintas dia melihat mulut Ciu Eti komat-kamit tanpa suara sambil memandang ke sekeliling ruangan. Terdengar tangisan Raka perlahan-lahan mulai reda, sampai akhirnya anak itu benar-benar diam. Langsung anteng. Cocok dia sama Ciu Eti. Biasanya dia kalau sama orang lain gak mau diam, ujar Ratna sambil mengocok-ngocok susu dalam botol. Iya bu, alhamdulillah. Kebetulan saya memang suka sama anak kecil. Soalnya saya gak punya anak, balas Ciu Eti. Lalu datang Gusti dari arah belakang rumah. Mang Jamat, itu di halaman belakang yang ditutupi plat besi. Bekas apaan ya? Tanya Gusti. Mang Jamat nampak gugup. Sikapnya terlihat aneh. Tapi kemudian dia membalas. Oh, itu bekas sumur pak. Sudah lama gak dipakai karena kering. Jadi bekas lubangnya sengaja ditutup. Loh, kenapa gak diuruk saja bang? Tanya Gusti lagi. Saya gak tahu pak. Dari dulu sudah seperti itu. Saya cuma ditugaskan untuk merawat rumah, gak berani ngotak-ngatik, jawab Mang Jamat. Tapi Gusti melihat sekilas wajah Mang Jamat seperti gelisah. Namun perhatiannya langsung teralihkan pada anaknya yang ada dalam gendongan Ciu Eti. Loh, itu Raka bisa diam sama Ciu Eti? Tadi soalnya rewel banget, tanyanya heran. Iya pak dokter, kayaknya dia senang sama saya, balas Ciu Eti setengah bercanda. Iya mas, boleh nggak kalau Ciu Eti bantu-bantu di sini, sekalian buat momong Raka, sahut Ratna memohon. Ya kalau Ciu Eti mau sih silakan saja. Gimana Ce? Mau bantuin istri saya di sini? Tanya Gusti. Ciu Eti tak langsung menjawab. Dia nampak ragu sambil memandang ke arah suaminya. Tapi akhirnya dia membalas. Mau pak dokter, tapi saya cuma bisa sampai sore saja, ucapnya. Gak apa-apa Ce, yang penting saya gak kesepian kalau suami saya lagi kerja, sahut Ratna sambil tersenyum. Selanjutnya dengan dibantu Mang Jamat dan Ciu Eti, mereka membereskan semua barang bawaan. Lalu setelah semuanya rapi, Mang Jamat dan Ciu Eti pun pamit pulang.
Malam hari, Raka sudah pulas tertidur dalam kamar. Nampaknya anak itu kelelahan karena terus menangis. Ratna menyusul suaminya yang sejak tadi sibuk merapikan peralatan kerjanya di sebuah pavilion yang ada di samping rumah. Sebuah bangunan yang disulap menjadi ruang praktek, memiliki pintu penghubung dengan rumah utama, dan juga memiliki pintu tersendiri yang menghadap ke halaman depan. "Mas, sudah beres semuanya?" tanya Ratna di depan pintu pavilion. "Sedikit lagi kok," balas Gusti sambil menaruh barang-barang di sebuah rak besi. Ratna memandang ke seliling ruangan itu. Sebuah ruangan besar dengan perabotan yang lumayan lengkap. Ada meja kayu besar, lemari obat berkaca, wastafel, ranjang periksa pasien, dengan meja kayu pendek berlaci di sampingnya. "Ini nanti kamu terima pasien di sini, Mas?" tanya Ratna sambil terus memandang ke seliling. "Oh, enggak juga. Pagi sampai sore aku tugas di puskesmas. Ruangan praktek ini untuk jaga-jaga kalau ada pasien yang butuh bantuan saat malam hari. Soalnya puskesmas kan sudah tutup," balas Gusti. "Tapi sepertinya ruangan ini sebelumnya memang sudah ditata begini ya?" tanya Ratna lagi. "Iya, semua perlengkapan ini memang sudah ada di sini sebelumnya. Mungkin sengaja disediakan untuk para dokter yang akan tugas di sini," jawab Gusti lagi. Mendadak terdengar suara Raka yang menangis keras. Ratna bergegas menuju ke kamar. Tapi saat dia beberapa meter lagi sampai, sekilas dia melihat seperti ada bayangan melintas keluar dari kamar. Dia sempat berhenti karena kaget. Tapi tangisan Raka membuatnya tersadar dan langsung masuk kamar. Hampir setengah jam dia berusaha menenangkan Raka. Dia heran. Sejak sampai di rumah ini, terhitung sudah berkali-kali anak itu menangis. Lalu datang suaminya langsung mendekat. "Kenapa dia? Haus lagi?" tanyanya heran. "Enggak, Mas. Dia sudah kenyang kok. Aku jadi bingung," balas Ratna. "Mungkin dia masih kelelahan. Perjalanan kita kan lumayan jauh," sahut Gusti sambil membelai kepala anaknya. "Ya mungkin begitu. Lagi pula ini kan tempat baru, Mas. Mungkin Raka butuh penyesuaian," jawab Ratna coba mencari alasan yang logis. Tapi masih ada yang mengganjal dalam hatinya. Bayangan yang tadi sempat dilihatnya masih menimbulkan pertanyaan. Tadinya dia mau menceritakan hal itu kepada suaminya, namun dia urungkan karena dia berpikir itu hanya efek dari rasa lelah yang juga dirasakannya. Esok harinya, Gusti sudah mulai bertugas. Sejak pagi, dia sudah dijemput oleh Pak Lurah dan langsung diantar ke puskesmas yang letaknya dekat jalan raya di mulut desa. Cu Eti juga sudah datang sejak pagi. Dia langsung sibuk membantu Ratna membersihkan isi rumah yang sedikit berdebu. "Ini foto siapa, Cek?" tanya Ratna saat menemukan selembar foto usang dari dalam sebuah laci. Cu Eti mendekat, lalu sedikit gugup namun coba ditutup-tutupi. Itu foto Ibu Puspa, pemilik lama rumah ini," jawabnya terbata-bata. "Lantas yang di sebelahnya siapa?" tanya Ratna lagi sambil menunjuk yang dimaksud. "Itu suaminya, Pak Sasmita, dan anak gadis mereka, Neng Santi," jawab Cuete lagi. "Maaf Bu Ratna, saya mau beresin dapur dulu," sambung Cuete langsung bergegas menuju ke belakang. "Kenapa dia?"
Ratna sedikit heran melihat perubahan sikap Cueti yang nampak ketakutan. Lalu Ratna menyusul ke belakang. Nampak di sana Cueti sedang mencuci sejumlah perabotan dapur. Tapi sikapnya sedikit aneh. Dia seperti sengaja terlihat sibuk, seolah ingin menghindari obrolan. Akhirnya Ratna melangkah menuju halaman belakang. Sebuah tempat yang lumayan luas, namun sedikit kurang terawat. Nampak dari rumput liar dan guguran daun kering yang berserakan memenuhi area. Di beberapa sudut, terlihat sejumlah barang-barang bekas tergeletak begitu saja, makin menambah kesan berantakan. Ini sudah lama tidak diberesin ya, Ce? Tanya Ratna tanpa menengok. Iya bu, maaf belum sempat. Soalnya hujan terus, jadi suami saya belum sempat membersihkannya. Saud Cueti beralasan. Ratna cuman mengangguk. Tapi matanya langsung tertuju pada lubang bekas sumur yang tertutup lempengan besi tebal yang berkarat. Dia melangkah ingin mendekat, namun Cueti spontan melarang. Jangan bu, jangan ke sana. Teriaknya dengan wajah panik. Loh, kenapa Cek? Saud Ratna kaget hingga menghentikan langkah. Itu takut ada ularnya. Soalnya kemarin suami saya sempat melihat ada ular dekat situ. Ucap Cueti menjelaskan. Ya ampun, nanti tolong cepat dibersihkan ya Cek. Saya takut kalau sampai ada ular masuk ke dalam rumah. Balas Ratna tak jadi melangkah. Iya bu, nanti saya suruh suami saya untuk membersihkannya. Sahut Cueti lagi. Lalu Ratna pergi meninggalkan Cueti dan langsung menuju kamar untuk menengok apakah Raka sudah bangun atau belum. Tapi saat tinggal beberapa langkah lagi sampai ke kamar, dia mendengar ada suara benda jatuh dari dalam sana. Ratna bergegas masuk, lalu kemudian terkejut. Dilihatnya botol susu jatuh tergeletak di lantai dengan isinya yang tumpah berceceran. Ya ampun, kok bisa jatuh? Padahal dia yakin tadi dia taruh botol itu di atas meja di samping tempat tidur. Dan tak mungkin Raka anaknya yang menjatuhkannya. Lagi pula anak itu nampak masih tertidur pulas. Jangan-jangan di sini banyak tikus. Belum sempat dia membereskan, Raka menggeliat terbangun, langsung menangis tanda anak itu haus. Cueti, teriak Ratna menggema di dalam kamar, lalu menaruh Raka dalam pangkuannya. Iya bu, kenapa? Muncul Cueti di pintu kamar tergesa-gesa. Saya minta tolong buatkan susu untuk Raka, Cek. Soalnya yang tadi tumpah. Jawab Ratna sambil menunjuk ke lantai. Oh baik bu. Jawab Cueti singkat, lalu memungut botol dari lantai sambil membereskan sisa tumpahannya. Lalu wanita separuh baya itu bergegas ke dapur untuk mencuci botol. Namun kemudian, prak! Dia kaget hingga botol di tangannya terlepas saat melihat ada sosok yang melintas di halaman belakang. Dia langsung memejamkan mata sambil komat kamit ketakutan, hingga tak menyadari Ratna yang datang mendekat dan sudah berdiri di belakangnya. Cueti, ada apa? Tanya Ratna heran. Astagfirullah. Jerut Cueti kaget, spontan menengok sambil mengelus-elus dada. Gak apa-apa bu, itu tadi saya seperti melihat ular di sana. Jawabnya sekenanya sambil menunjuk ke halaman belakang. Ya sudah Cek, pintunya ditutup saja. Saya takut nanti ularnya masuk. Ujar Ratna lalu berbalik kembali ke kamar.
Joeti cepat-cepat menutup pintu halaman belakang, lalu segera mencuci botol dan bergegas kembali ke kamar. Malam hari, Gusti yang baru selesai menjalani hari pertamanya bertugas nampak sibuk di ruang praktek sambil membolak-balik kertas. Jam menunjukkan pukul 11 malam. Istri dan anaknya sudah tidur sejak tadi. Udara dingin dan sejuk di wilayah itu membuat keduanya tidur lebih cepat. Namun tiba-tiba, sayup-sayup terdengar seperti ada suara bayi menangis. Tadinya dia pikir itu suara tangis Raka. Tapi setelah disimak, ternyata bukan. Dia langsung keluar melalui pintu penghubung, lalu menuju ke kamar sekedar untuk memastikan. Terlihat istri dan anaknya sedang tertidur pulas. Namun suara tangisan bayi masih terus terdengar. Sejak dia mematung, kembali menyimak lebih seksama. Tapi suara tangisan itu seolah berpindah-pindah. Kadang terdengar jauh, kadang terdengar dekat, lalu tiba-tiba menghilang. Akhirnya dia berkesimpulan kalau itu suara tangis anak tetangga. Kemudian dia kembali ke ruang praktek. Tapi beberapa saat dia melanjutkan kegiatannya. Suara tangisan tadi kembali terdengar. Kini asalnya dari luar, persis di halaman depan ruang prakteknya. Dia segera mendekat ke jendela dan menyibak kirainya untuk melongo keluar. Dia terkejut. Di luar sana, nampak seorang wanita sedang membopong bayi mungil sambil menunduk, hingga wajahnya tak terlihat karena tertutup rambut. Wanita itu berdiri mematung, menghadap ke arah rumah. Pakaiannya nampak lusuh. Siapa malam-malam begini berdiri di situ? Jangan-jangan itu warga yang sedang butuh pertolongan. Gusti segera membuka pintu, tapi kemudian dia kembali terkejut. Wanita itu tiba-tiba menghilang. Dia makin bingung, lalu melangkah keluar, kemudian celingak-celinguk mencari perginya wanita tadi. Kemana dia? Tadi berdiri di sini. Cepat sekali dia menghilang. Batin Gusti terheran-heran. Akhirnya setelah tak menemukan apa yang dia cari, Gusti kembali masuk ke dalam, kembali melanjutkan pekerjaannya. Pagi hari saat sarapan, Gusti menanyakan apa yang dilihatnya semalam kepada Ceweti. Cek, memangnya tetangga sekitar sini ada yang punya bayi? Tanyanya sambil menyuap nasi. Bayi? Setahu saya sih nggak ada, Pak. Emangnya kenapa? Jawab Ceweti heran. Oh, nggak apa-apa. Soalnya semalam saya dengar suara tangisan bayi. Lalu ada perempuan muda berdiri di luar sambil menggendong bayi. Tadinya saya pikir tetangga sekitar sini. Balas Gusti. Wajah Ceweti berubah tegang. Tangannya nampak sedikit gemetar, membuat Gusti sedikit heran. Sudah mau berangkat, Mas? Tiba-tiba Ratna datang sambil menggendong Raka. Iya, selesai sarapan, aku mau langsung berangkat. Balas Gusti. Ratna duduk di sebelah suaminya, lalu berbicara kepada Ceweti. Cek, jangan lupa ya. Kalau bisa hari ini minta tolong Mang Jamat untuk membersihkan halaman belakang, mumpung cuaca cerah. Pinta Ratna. Ya Bu, nanti saya kasih tahu dia. Permisi, saya mau ke belakang dulu. Balas Ceweti langsung bergegas ke dapur. Assalamualaikum. Terdengar suara orang di depan rumah. Waalaikumsalam, jawab Gusti dan Ratna bersamaan. Ya sudah Rat, aku sudah dijemput. Aku berangkat ya. Ucap Gusti lalu bangkit dan langsung ke depan rumah, diiringi Ratna di belakangnya. Selamat pagi Pak Dokter. Selamat pagi Bu, ucap seorang pria muda yang berdiri sambil tersenyum di halaman depan.
Selamat pagi Kang Deden. Oh ya Rat, perkenalkan, ini Kang Deden yang bantu-bantu aku di puskesmas. Sahut Gusti. Pagi juga Kang Deden, mau sarapan dulu? Ucap Ratna ramah. Makasih Bu Ratna, saya sudah sarapan di rumah tadi. Balas Deden tak kalah ramah. Lalu Gusti dan Kang Deden berangkat sambil berjalan kaki menuju ke puskesmas. Dalam perjalanan, tiba-tiba Kang Deden menanyakan sesuatu hal yang aneh. Maaf Pak Dokter, Bapak tinggal di situ hanya untuk sementara atau bagaimana Pak? Ya selama saya bertugas di sini, saya tinggal di rumah itu. Memangnya kenapa? Balas Gusti sambil terus melangkah. Maaf Pak Dokter, bukan saya mau menakut-nakuti, tapi semua warga di sini bilang kalau rumah itu banyak hantunya. Ucap Kang Deden. Hantu? Masa hari gini masih percaya yang begituan sih Kang? Jawab Gusti sambil geleng-geleng. Betul Pak, orang-orang sering dengar jeritan wanita dan suara tangisan bayi dari rumah itu. Balas Kang Deden serius. Gusti sedikit terkejut. Dadanya berdebar mendengar ucapan Deden barusan. Tangisan bayi. Tapi dia memilih tak mengomentari ucapan Kang Deden tadi. Dan terus melangkah tanpa banyak bicara lagi. Dia pulang dengan membawa sebuah dus besar berisi sejumlah peralatan bantuan untuk puskesmas. Suasana rumah nampak sunyi. Dia langsung masuk ke ruang prakteknya untuk menaruh barang bawaan. Tapi ternyata di sana ada istrinya sedang duduk sambil memangku raka di atas ranjang periksa pasien. Kok di sini Rat? Tumben? Tanyanya sambil meletakkan dus besar di atas meja. Ratna tak menjawab. Gusti melirik sambil mencantelkan jas putihnya di gantungan baju. Istrinya cuma diam. Wajahnya nampak murung. Kamu kenapa? Sakit? Tanyanya tanpa menengok sambil mencuci muka di wastafel. Saat sedang mencuci muka, mendadak terdengar suara panggilan dari dalam rumah. Mas, kamu udah pulang ya? Sayup terdengar suara Ratna memanggil dari sana. Gusti terkejut. Dia langsung menengok ke arah ranjang periksa. Hilang. Istrinya tak ada lagi di situ. Dia celingak-celinguk mencari kebingungan. Lalu muncul istrinya di depan pintu penghubung rumah. Mas, kamu udah pulang? Udah makan belum? Tanya Ratna yang kini berdiri di depan pintu. Gusti tak menjawab. Dia nampak kebingungan. Lalu Ratna kembali bertanya. Mas, kamu kenapa sih? Kok seperti kebingungan gitu? Tanyanya heran. Enggak apa-apa. Aku sudah makan kok tadi. Jawab Gusti gugup. Ya sudah, aku tinggal ya. Soalnya aku mau buat susu untuk Raka. Balas Ratna lalu melangkah pergi. Gusti mengangguk pelan. Lalu segera membereskan barang bawaannya dan bergegas meninggalkan ruangan itu. Jam dinding menunjuk pukul 1:30 dini hari. Terlihat Ratna dan Raka telah pulas tertidur. Namun Gusti tak kunjung bisa memejamkan mata. Mendadak sayup-sayup dia mendengar suara wanita merintih. Sakit. Dia tersentak hingga bangun. Lalu dia duduk di ranjang, coba lebih fokus mendengar. Suara itu kembali terdengar dari luar kamar. Akhirnya dia bangkit dan segera keluar untuk mencari tahu. Sakit. Suara itu sayup terdengar dari dalam ruang prakteknya. Awalnya dia ragu, tapi kemudian memutuskan untuk memeriksa ke sana.
Perlahan dia mendekati pintu penghubung. Lalu kemudian dengan hati-hati dia membuka pintu. Kosong. Tidak ada siapa-siapa di sana. Membuatnya jadi terheran-heran. Dirinya ragu. Logikanya mengatakan kalau itu cuma khayalan. Tapi hati kecilnya yakin kalau dia tak salah dengar. Lalu dia masuk mendekat ke ranjang pasien. Nampak normal-normal saja. Akhirnya dia berkesimpulan kalau itu cuma halusinasi saja. Efek dari rasa lelah yang mendera dirinya. Lalu dia segera kembali ke kamar. Keesokan harinya, pagi-pagi di meja makan, Ratna berpesan kepada Gusti sebelum berangkat. Mas, nanti kalau sempat, coba tolong periksa Mang Jajat ya. Nampaknya dia sakit. Ucap istrinya membuyarkan lamunannya. Sakit? Sakit apa? Balas Gusti heran. Aku gak tahu mas. Kemarin saat dia membersihkan halaman belakang, tiba-tiba saja dia menggigil. Badannya demam. Lalu muntah-muntah, sepertinya masuk angin mas. Jawab Ratna. Kenapa gak langsung dibawa ke puskesmas saja? Tanya Gusti lagi. Sudah, tapi Mang Jajat gak mau. Dia mau pulang saja. Padahal wajahnya pucat sekali. Balas Ratna lagi. Oh gitu. Ya sudah, nanti aku mampir ke rumah dia. Sahut Gusti. Akhirnya pagi itu sebelum ke puskesmas, Gusti mampir ke rumah Mang Jajat. Nampak pria itu terbaring ditemani oleh Ceo Eti yang duduk di samping ranjang. Setelah selesai diperiksa, Mang Jajat berucap dengan nada lemah. Pak dokter, maaf ya. Saya nggak mau lagi kalau disuruh membersihkan halaman belakang. Maaf banget Pak dokter. Ucapnya lirih. Loh, emang kenapa Mang? Tanya Gusti heran. Saya nggak sanggup Pak. Pokoknya saya nggak mau lagi. Maafkan saya. Pinta Mang Jajat. Ya sudah Mang, nggak apa-apa. Biar nanti saya sendiri yang akan membersihkannya. Mang Jajat, istirahat saja ya. Balas Gusti sambil tersenyum. Di puskesmas, nambah Gusti duduk melamun. Kebetulan hari itu pasien sepi. Kang Deden yang sejak tadi memperhatikan langsung mendekat dan bertanya. Maaf Pak dokter, kok saya lihat dari tadi Pak dokter melamun? Ada masalah apa Pak? Mungkin saya bisa bantu. Tanya Kang Deden. Gusti tak langsung menjawab. Awalnya dia ragu, tapi akhirnya kemudian dia menceritakan semua kejadian yang dia alami sejak tinggal di rumah itu. Kang Deden nampak kaget, tapi langsung berusaha menguasai diri. Ya ampun Pak, saya yakin itu hantu yang selama ini menghuni rumah itu. Saran saya, lebih baik Bapak hati-hati. Ucap Kang Deden coba mengingatkan. Gusti cuma diam, tapi kemudian dia terusik ingin bertanya lebih jauh. Memang sebelumnya rumah itu milik siapa Kang? Tanyanya mulai penyelidikan. Setahu saya, rumah itu dulu milik keluarga Dokter Puspa. Warisan turun-temurun dari orang tuanya. Jawab Kang Deden. Dokter Puspa? Tanya Gusti kaget. Iya Pak, dulu sebelum ada puskesmas ini, Dokter Puspa telah lebih dulu membuka klinik di rumahnya. Jawab Kang Deden lagi. Lalu sekarang dia ada di mana? Tanya Gusti penasaran. Saya kurang tahu Pak. Menurut cerita, suatu hari Dokter Puspa dan suaminya pergi begitu saja meninggalkan rumah itu. Tak ada yang tahu mereka pergi kemana. Jawab Kang Deden. Oh gitu. Kok aneh ya, rumah sebesar itu ditinggal begitu saja? Tanya Gusti kembali. Iya Pak, saya juga kurang tahu persis. Soalnya kejadian itu sudah lama sekali. Dan waktu itu saya belum tinggal di sini.
jelas Kang Deden. Tapi Pak, menurut saya, mungkin saja dokter Puspa dan suaminya pergi karena tak tahan diganggu hantu itu Pak. Sambung Kang Deden dengan wajah serius. Gusti cuma termenung mendengar penjelasan dari Kang Deden barusan. Cerita hantu dirasakannya kurang masuk akal, tapi kejadian yang beberapa kali dialaminya membuat hatinya bimbang. Akhirnya dia memutuskan untuk pulang lebih cepat, karena kebetulan hari itu tak ada pasien yang datang. Setelah pamit dan berpesan kepada Kang Deden untuk segera menghubunginya bila ada yang butuh bantuan, dia pun langsung pulang. Sesampainya di rumah, dia langsung disambut istrinya. "Kok tumben Mas?" tanya istrinya heran. "Iya, hari ini kebetulan gak ada pasien, jadi lebih baik aku pulang saja. Lagi pula ada Kang Deden yang jaga di sana," jawab Gusti lalu masuk ke dalam rumah. "Kalau gitu nanti tolong jaga Raka ya Mas. Soalnya habis maghrib aku mau menjenguk Mang Jajat. Sekalian mau bawain makanan," pinta Ratna. "Ya sudah, mumpung aku ada di rumah. Tapi aku sudah mampir ke rumah Mang Jajat. Mudah-mudahan dia cepat pulih," jawab Gusti. Selepas maghrib, Ratna dengan membawa rantang makanan pergi membesuk Mang Jajat. Setelah hampir setengah jam dia di sana, akhirnya dia pun pamit pulang. Namun saat dia baru sampai di halaman rumah, terdengar suara Raka menangis di dalam sana. Dia bergegas masuk ke dalam rumah dan langsung melongo ke kamar. Dilihatnya Raka menangis sendirian di dalam kamar tanpa ada Gusti di sampingnya. "Ya Allah, Mas Gusti kemana sih? Kok Raka ditinggal sendirian begini?" ucapnya bersungut kesal. Lalu dia segera memangku Raka dan memberikan susu yang sudah tersedia di dalam botol. Anak itu nampak lahap minum susu. Dia sepertinya sangat kehausan. Ratna tersenyum sambil menatap anaknya yang ada dalam pangkuannya. Tapi tiba-tiba, "Loh, kamu kok sudah pulang? Kok gak kedengeran masuknya?" tanya Gusti yang muncul di depan pintu kamar sambil menggendong Raka. Ratna terkejut. Sesaat dia melongo melihat suaminya berdiri di sana sambil menggendong Raka. Lalu spontan dia mengalihkan pandangan ke pangkuannya. Kosong. Dia seperti memangku angin dengan susu dalam botol yang menetes membasahi tangannya. Dia menjerit hingga botol susu terlepas dari genggamannya dan langsung bangkit mendekat ketakutan ke arah suaminya. "Rat, kamu kenapa?" tanya Gusti ikut panik. "Ah, itu tadi, aku tadi..." Ratna tak mampu melanjutkan ucapannya. Dia amat ketakutan sambil merapatkan diri memeluk suaminya. Sudah, kamu tenang dulu," sahut Gusti sambil membimbing istrinya untuk duduk di ruang tamu. "Kamu kenapa?" tanya Gusti lagi setelah melihat istrinya mulai agak tenang. Tadi saat aku pulang, aku lihat Raka menangis sendirian di kamar Mas. Lalu aku beri dia susu," jawab Ratna masih dengan wajah tegang. "Raka? Gak mungkin lah. Zack tadi dia tak pernah lepas dari gendonganku. Kamu yakin gak salah lihat?" tanya Gusti lagi. "Aku gak tahu Mas. Aku juga bingung," jawab Ratna sambil menggeleng pelan. "Ya sudah, gak ada apa-apa kok. Aku yakin kamu cuma salah lihat," balas Gusti coba menenangkan istrinya. Kemudian dia menuntun istrinya masuk, lalu menyerahkan Raka ke pangkuan istrinya. Tapi dalam hatinya dia mulai merasa khawatir. Rentetan peristiwa aneh yang dialami dirinya dan juga istrinya mulai membuatnya tak nyaman. Tepat pukul jam 11 malam, Gusti dan keluarganya telah tidur sejak tadi.
Saat itu turun hujan disertai angin dan kilatan petir. Tapi kemudian Ratna terbangun ketika mendengar suara Raka yang menangis akibat gelegar sebuah sambaran petir. Langsung ditimang-timangnya anak itu untuk ditenangkan. Namun suara tangisnya malah makin menjadi-jadi. Anak itu pun menolak ketika Ratna menyodorkan botol susu ke arah bibirnya. "Kenapa dia?" tanya Gusti yang kemudian ikut terbangun. "Kaget mas, tadi ada suara petir lumayan keras," jawab Ratna sambil terus menimang-nimang anaknya. Karena tak kunjung diam, lalu Ratna berinisiatif menggendong Raka keluar kamar. Di ruang tamu, Ratna terus mencoba menenangkan anaknya sambil bergerak mengayun pelan. "Cup cup cup cup, sayang," ucap Ratna dengan suara lembut. "Cup cup cup, sayang." Ratna terkejut. Dia mendengar seperti ada yang mengulangi ucapannya. Dia diam sejenak, tapi lalu dia berpikir itu hanya gema dari suaranya sendiri. Lalu suara tangisan Raka seolah menyadarkannya. Kemudian dia kembali fokus kepada anaknya. "Shh, sayang, udah ya." Kembali Ratna coba membujuk Raka agar diam. "Shh, sayang." Ratna kaget ketika suaranya kembali terulang. Dia langsung merinding. Dia selingkuhkan seolah mencari sesuatu, tapi tak tahu apa yang dicarinya. Dia kembali terdiam menyimak, tapi hanya ada suara derai hujan yang turun semakin deras. "Ada apa, Rat?" tanya Gusti yang tiba-tiba sudah ada di belakangnya. Ratna kaget, spontan menengok. Tapi dia tak tahu mesti menjawab apa. "Ah, itu mas, tadi sepertinya ada suara yang selalu mengulangi ucapanku," jawab Ratna. "Ah, masa sih?" balas Gusti tak percaya. Sesaat Ratna berharap agar suara itu kembali terulang, agar suaminya juga ikut mendengar. Tapi setelah sesaat menunggu, suara itu tak lagi terdengar. "Tidur lagi yuk, itu Raka sudah diam. Ini sudah larut malam," ucap Gusti sengaja menurunkan ketegangan. Ratna pun mengangguk. Dia ikut melangkah saat suaminya merangkul dan mengajaknya kembali masuk kamar. Tapi dalam hatinya masih bertanya-tanya, suara siapa tadi? Esok harinya kebetulan hari libur. Gusti berencana untuk membersihkan halaman belakang. Dengan peralatan seadanya, dia mulai membabat rumput liar yang sudah meninggi. Tapi saat dia ada di dekat lubang bekas sumur yang tertutup plat besi, dia merasakan punggungnya berat dan lehernya sakit. Kepalanya amat pusing, sampai-sampai dia melangkah sempoyongan. Saat dia ingin memindahkan pecahan cermin yang tergeletak dekat situ, dia terkejut. Dari bayangan cermin, dia melihat sesosok bayi yang hinggap di punggungnya. Spontan dia menoleh dan langsung terperanjat ketika melihat tangan mungil di pundaknya. Lalu pandangannya terasa berkunang-kunang. Akhirnya dia pingsan. Dia terbangun di dalam kamar. Nampak di sampingnya ada istrinya dan Kang Deden. "Ya ampun mas, kamu gak apa-apa?" tanya istrinya cemas. Gusti memegang keningnya. Kepalanya masih terasa pusing, tapi dia coba bangkit dan untuk duduk di atas ranjang. "Aku gak apa-apa, cuma sedikit pusing," jawab Gusti sambil meraba lehernya yang terasa kaku. Dia ingin menceritakan kejadian yang tadi dia alami, tapi akhirnya dia urungkan karena tak ingin memperkeruh suasana. "Tadi kamu pingsan di halaman belakang mas. Aku langsung telepon Kang Deden untuk minta tolong. Aku takut kamu kenapa-napa," sahut istrinya khawatir. "Iya Pak Dokter, untung saya ada di rumah, jadi bisa langsung cepat ke sini. Pak Dokter nggak apa-apa?"
ucap Kang Deden memastikan. Gak apa-apa Den, makasih ya sudah menolong saya. Jawab Gusti coba memaksakan tersenyum. Sama-sama Pak. Ya sudah kalau begitu saya pamit ya. Pak dokter istirahat saja. Semoga lekas pulih. Sahut Kang Deden. Setelah kejadian itu selama beberapa hari, Gusti beristirahat di rumah. Hingga pada suatu malam, dia mengalami mimpi buruk. Dalam mimpinya, dia melihat seorang wanita muda merintih kesakitan di atas ranjang. Dan di dekatnya, berdiri seorang wanita setengah baya, memegang janin yang berlumuran darah. Dia kaget, langsung terbangun. Wajahnya pucat, dadanya naik turun. Istrinya yang ikut bangun, terheran melihat suaminya yang nampak sangat ketakutan. Kenapa Mas? Tanya istrinya dengan wajah cemas. Enggak apa-apa, cuma mimpi buruk. Coba tolong ambilkan aku air minum ya. Pinta Gusti pada istrinya. Kemudian Ratna bergegas menuju dapur untuk mengambil apa yang Gusti minta. Tapi di dapur, dia sayup-sayup mendengar suara tangisan bayi di halaman belakang. Dia terdiam sejenak, lalu melangkah menuju halaman belakang untuk memeriksa. Dia membuka pintu, lalu memandang ke sekeliling area halaman yang gelap itu. Tapi tiba-tiba matanya melihat seperti ada sosok wanita berdiri dekat lubang bekas sumur sambil membopong sesuatu. Dia terkejut dan panik ketakutan. Dia langsung menutup pintu dan ingin segera lari kembali ke kamar. Tapi betapa terkejutnya saat berbalik badan, di belakangnya telah berdiri wanita yang dilihatnya tadi. Berdiri sambil menyodorkan janin yang berlumuran darah tepat ke wajahnya. Ratna menjerit keras, lalu lari berhamburan menuju kamar, langsung memeluk suaminya yang nampak kebingungan. Kenapa kamu? Tanya suaminya heran. Hantu Mas, ada hantu di halaman belakang sana. Jawab Ratna gemetaran. Tapi belum sempat Gusti lanjut bertanya, tiba-tiba terdengar suara wanita merintih kesakitan. Sakit, sakit. Gusti dan Ratna saling pandang dengan wajah pucat memutih. Kemudian Ratna dengan sigap menggendong dan memeluk erat Raka yang masih tertidur pulas. Mas, aku takut Mas, ucap Ratna sambil memeluk erat anaknya. Kamu tunggu sini ya, biar aku yang periksa keluar, ucap Gusti lalu perlahan keluar dari kamar. Dia mengendap-endap menuju sumber suara yang ternyata berasal dari ruang praktek. Sebenarnya dia takut, tapi dia coba paksakan nyalinya untuk tetap memeriksa ke sana. Perlahan dibuka pintu penghubung ke ruang praktek, lalu tercengang saat melihat pemandangan yang ada di dalam sana. Ya Allah! Di atas ranjang pasien, seorang wanita terbaring mengangkang dengan selangkangan yang berlumuran darah, merintih kesakitan. Tiba-tiba wanita itu menjerit melengking. Sakit! Ruangan bergetar keras hingga membuat seluruh benda yang ada dalam ruangan itu berjatuhan ke lantai. Gusti langsung lari terbirit-birit menuju ke kamar tidur. Di sana nampak istrinya mendekap erat Raka dengan wajah seputih kapas. Suara apa itu Mas? Tanya istrinya gemetaran. Ayo Rat, kita harus pergi keluar dari sini. Bahaya. Jawabnya langsung membawa istri dan anaknya keluar kamar. Tapi betapa terkejutnya mereka ketika melihat ruang tamu yang sudah berantakan. Untuk sementara aku cukupkan dulu ceritanya sampai di sini. Sampai jumpa kembali di part berikutnya. Saya Mang Dayun pamit undur diri.
Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.